sambil ngantosannya. Mudah-mudahan kayak sadrangga tiasa labet. Baik, hadirin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala kulli dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, pada sore hari ini kita kembali bisa berjumpa dalam kajian rutin kita yaitu bedah kapa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kajian kita. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan ke junjungan alam suri tauladan bagi kita semua, yaitu Habibana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, tabiin, at-tabiin, dan pengikutnya hingga zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada hari ini ya, sebagaimana yang mungkin sudah tahu semuanya, bahwa salah satu guru kita sudah menghadap Allah ya, yaitu Gus Jun. Tadi kalau tidak salah sekitar pukul 11 siang. Memang dari sebelumnya tidak ada kabar berita beliau sakit ya. Tahu-tahu duhur itu ada informasi kalau beliau sudah meninggal. Ya, kita doakan sama-sama ya, bahwa beliau itu adalah salah satu guru kita semua, di mana kita bisa mengambil teladan dari ilmu-ilmu yang sudah disampaikan beliau ya. Kemudian bagaimana keseharian beliau yang sederhana begitu ya. Bahkan luar biasa ya, itu termasuk ulama yang hanif gitu ya. Bahkan saya sendiri terakhir ketemu itu sebelum wabah kalau tidak salah ya, bareng dengan Ustadz Denny ya, dengan Pak Sugeng ya, reng-rengan waktu itu di Tanjung Sari kalau tidak salah ya, ada pertemuan ulama. Setelah itu karena lockdown begitu ya, karena wabah, jadi tidak ada pertemuan-pertemuan lagi begitu. Ya, hanya rencana waktu itu pernah gitu kita mau berkunjung ke rumah beliau saat itu. Tapi ternyata sebagaimana kita cinta kepada beliau, ternyata Allah lebih cinta kepada hambanya. Dan ini tentu adalah sesuatu yang mengagetkan ya, bagaimana satu persatu ulama begitu sama Allah dipanggil begitu. Kemarin ada juga guru-guru kita juga yang sudah lebih dahulu meninggal ya. Baik, sebelum kita memulai, saya mengajak para hadirin rahimakumullah untuk kita sama-sama berdoa dulu kepada almarhum Gus Jun yang pada hari ini barusan informasinya sekarang sedang dimakamkan. Tapi tidak tahu ini dimakamkannya apa di Bogor atau di Jakarta pemakamannya. Dari kita juga informasinya ada yang berangkat ke sana menghadiri pemakaman beliau. Tentu ini adalah informasi yang begitu sangat mengagetkan begitu ya, karena tidak ada informasi beliau sakit begitu. Ya, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan almarhum diterima amal ibadahnya ya, ditempatkan di zanahnya, dan mudah-mudahan justru kita bisa bertemu begitu ya dengan orang-orang soleh seperti beliau begitu ya. Baik, kita berdoa dulu ya, dengan baca sama-sama Ummul Quran, Barakatil Kumul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu Allahumma la taqabbal lahu wa la tabtil hajahu.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, hadirin rahimakumullah, tentu ini adalah tugas yang berat begitu ya bagi kita untuk meneruskan perjuangan beliau, dakwah beliau, di mana secara keilmuan mungkin kita belum bisa menyerap semuanya ilmu guru kita itu, tapi insya Allah mudah-mudahan guru-guru kita yang masih hadir saat ini, yang masih Allah berikan kesempatan, kita masih diberikan kesempatan untuk menimba ilmu kepada beliau-beliau. Kita doakan guru-guru kita yang kemarin sempat informasinya sedang sakit, mudah-mudahan Allah cepat sembuhkan. Kemudian saudara-saudara kita di sekitaran kita juga ya, informasinya ada beberapa yang sakit, termasuk Ustadz Nopal yang sebetulnya pada sore hari ini dijadwalkan untuk mengisi. Kemungkinan beliau masih dalam penyembuhan, jadi tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah segera menyembuhkan beliau dan seluruh keluarga besar kita ya yang sekarang sedang sakit. Bahwa COVID itu betul ada, memang ada faktanya ya, dan beberapa di antara kita ada yang pernah begitu ya. Jadi intinya tolong kita sama-sama jaga kesehatan ya, jaga kondisi tubuh, kemudian prokes tetap diterapkan ya. Kalau memang tidak ada kepentingan, diharapkan tidak melakukan kerumunan begitu ya. Kemudian pada kesempatan hari ini kita akan membedah buletin KP edisi ke-201 terkait ketaatan total pada syariat Allah. Ini judul KP edisi ke-201, ketaatan total pada syariat Allah. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Ya, sebentar lagi kita akan beberapa hari lagi bahkan kita akan memasuki hari raya ya, salah satu hari raya yang senantiasa kita laksanakan, yaitu hari raya kurban atau hari raya haji gitu ya. Dan kondisi yang sekarang tentu berbeda dengan kondisi sebelum-sebelumnya ya, di mana ini masih di tengah-tengah wabah. Bahkan ada beberapa kebijakan dari pemerintah tidak boleh melaksanakan informasinya ya, tapi tidak tahu ini nanti seperti apa teknisnya. Mungkin kita lebih kepada kehati-hatian kita dalam menjaga kondisi kita dari wabah ini ya. Kalau kita berkaca terhadap sejarah bahwa wabah itu di dunia bukan hanya kali ini, tetapi udah berkali-kali, bahkan ketika zaman Rasulullah pun pernah terjadi. Yang berbeda itu adalah cara penanganan. Bahkan wabah dulu itu jauh lebih berbahaya begitu ya. Pagi-pagi kena, sore itu bisa meninggal. Itu sampai dahsyatnya sebegitunya. Kalau sekarang kena pagi, di swab kemudian positif ya, itu masih ada waktu 14 hari untuk melihat apakah semakin memburuk atau justru sembuh begitu ya. Masih ada waktu berhari-hari, bahkan tingkat kematiannya masih relatif kecil dibandingkan dengan wabah yang dulu-dulu. Tetapi tentu ini bukan berarti kita menyepelekan begitu ya, tapi ini perbandingan saja. Tetapi ketika wabah sebagaimana dahsyatnya dulu, itu tidak pernah ada istilah masjid ditutup begitu ya. Tidak ada istilah masjid ditutup begitu ya. Beda dengan sekarang, masjid ditutup kemudian jaga jarak begitu ya antar saf. Tapi mudah-mudahan ini adalah justru demi kebaikan kita juga. Mudah-mudahan Allah masih menjaga kita dari wabah ini ya, sehingga kita bisa terus melaksanakan ibadah kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memaksimalkan segala potensi kita untuk senantiasa taqarrub, untuk senantiasa mendekatkan diri terhadap Allah. Baik, hadirin rahimakumullah, saya cek dulu Ustaz Rangga sudah hadir gitu? Belum ya? Baik, kalau misalkan karena Ustaz Rangga jadi untuk sudah. Oh iya. Oh iya, sudah ada. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Ustaz Rangga sudah ada, Ustaz Denny juga sudah hadir tengah-tengah kita. Kita insya Allah bersama guru-guru kita akan membedah KP edisi ke-201 yang berjudul ketaatan total pada syariat Allah. Baik, kita langsung saja. Yang pertama saya kasih kesempatan pada Ustaz Rangga untuk menyampaikan atau untuk membedah KP edisi ke-201 ini. Baik, langsung saja Ustaz. Tafadhol Mas Kuro.
bisa minta izin menampilkan? Mungkin ada yang bisa. Saya bisa ini nampilin ya. Dijadikan saya host ya. Sudah Ustaz. Sudah. Ya, alhamdulillah. Bisa tampil ya? Sudah Tad, sudah ada terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq wa musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Sadaqallahu azim. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita juga mengirimkan Fatihah kepada para guru-guru kita yang telah mendahului dan juga yang barusan tadi diceritakan oleh Ustaz Yadi, kepada Gus Jun yang dikabarkan tadi siang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila ilaihi wa azwajihi awliyadiyati wa dzurriyyatihi syai'ul lillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Arah. Iya. Thumma ila hadratil ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada was solihin was sahabatihi wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa ja'il malaikati muqarrabin, khususan ila ruhi Gus Junaidi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya. Apa yang muncul yang dari Syukran jazakallah khair atas kesempatannya Ustaz sekalian, sahabat-sahabat rahimahullah. Pada kesempatan kali ini saya bisa bersama-sama hadir bersama forum yang seolah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kalau hari Minggu sore itu enaknya nyantai-nyantai atau kita berkumpul sama keluarga atau dengan sahabat di tempat tinggal, di tempat mukim, atau beristirahat karena ini hari Ahad ya, di hari-hari yang libur sebelum besok kita masuk rutinitas seperti biasa. Salawat serta salam mariah kita senantiasa curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, tabi'in wa tabi'in, serta para waliullah yang menyebarkan Islam hingga tersampaikan Islam ini ke kita ya. Hingga kita kemudian mampu juga berdakwah dengan risalah ini. Alhamdulillah sudah hadir di sini ada sekitar berapa Ustaz? Abu? Ada Ustaz Denny, ada 14. Ya, Ustaz Yadi, ada saya, ada beberapa yang belum begitu kenal ya, dari
Ustadz Waluyo, ada Ustadz Dede Yusuf, ada Ustadz Sipandi, ada Ustadz Abu, ada Ustadz Asad Jaini, dan yang lainnya. Mudah-mudahan yang berkenan hadir di sini mendapatkan limpahan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang belum berkenan hadir di forum ini. Pagi tadi atau siang tadi memang saya dikabarkan oleh Ustadz Abu, alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi wasilah Ustadz Abu mengajak saya untuk menggantikan Ustadz Noval. Jadi mudah-mudahan juga Ustadz Noval kita doakan lekas pulih ya, dan bisa sehat setelah sebelumnya dikabarkan positif. Ikhwani fillah rahimakumullah, mengenai tema edisi yang minggu ini, jadi edisi 201 ketaatan taat kepada syariah Allah. Nanti berkenan nanti Al-Fakir meminta bantuan Ustadz Denny nanti dalam tataran penjelasan dari sisi hukum Islamnya ya, karena berkaitan dengan ketaatan total pada syariat. Izinkan saya sedikit cerita tentang berkaitan dengan Idul Adha-nya. Jadi kalau dalam kisah awal daerah Mekah Al-Mukarramah ya, jadi kalau kita lihat dalam beberapa sirah ya, bahwa daerah ini jadi memang sebelumnya sebuah daerah yang tandus dan gersang, lalu kemudian juga menjadi tempat persinggahan musafir. Jadi karena posisinya bisa ke utara gitu ya, dan juga bisa ke arah selatan. Jadi kalau kita lihat dari sisi garis, kalau kita ada global itu memang ada beberapa pendapat tentang ilmu sains itu memang posisi Makkah itu berada di tengah-tengah dari sudut arah mata angin ya, baik utara ke selatan maupun timur dan barat. Dan tempat ini juga disebut sebagai Baitullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya dalam kitab Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 125 dan 126. Lalu berkaitan dengan kurban, jadi juga kita bisa lihat ya, kita baca dalam beberapa sirah jauh berabad silam sebelum kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kurban itu juga pernah dilakukan oleh kedua putra Nabi Adam alaihissalam, yakni Habil dan Qabil, di mana salah satunya yang diterima dan salah satunya tidak diterima. Jadi Al-Kisah gitu, justru Qabil memberikan hasil gandumnya yang buruk karena kedengkiannya yang menjadi kurbannya itu kemudian tidak terima. Sementara kurban yang diterima adalah kepunyaan Habil karena niatnya yang tulus dan ikhlas dengan memberikan hasil terbaiknya dari ternaknya berupa kambing. Jadi dari kisah ini sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ibrahnya, sebagaimana Al-Qurtubi menukil tentang kisah tersebut ya, bahwa bukan dari sisi wujudnya dan juga jumlahnya, tapi justru ada hal yang tidak bisa kita nilai dari situ. Jadi dari sisi keikhlasan dan ketakwaan dari kita sebagai pribadi yang mengamalkan itu. Jadi tolak ukurnya salah satunya bukan hanya dari sisi usaha atau ikhtiar yang sesuai disyariatkan, tapi juga merupakan bagian dari keikhlasan dan ketakwaan. Jadi mungkin bagi para pengusaha ukuran memberikan jumlah yang besar karena penghasilan yang besar mungkin bagi mereka itu tidak besar, tapi bagi yang
menerima pendapatan sedikit, tapi kemudian dia berusaha untuk memberikan sesuatu yang lebih besar, bisa jadi itu justru mendapatkan pahala yang lebih. Pengorbanannya kan berbeda-beda. Kalau saya sendiri mendapatkan kisah ini justru waktu saya sekolah di Afwan itu, saya punya mungkin sedikit cerita. Jadi saya SD dulu bukan di sekolah negeri maupun juga bukan di sekolah pesantren. Saya mendapatkan kisah ini dari kisah versinya Katolik. Karena saya dulu disekolahkan SD itu di sekolah Katolik, Ustaz sekalian. Ceritanya hampir mirip. Kalau tentang nabi-nabi itu mirip, hanya saja pada saat kisah setelah Nabi Isa itu tidak diteruskan oleh mereka. Jadi kalau saya waktu SD dulu, setiap pelajaran agama biasanya diceritakan setiap pekan itu ada kisah nabi-nabi menurut versi Katolik. Ya. Hampir sama, termasuk yang kisah tadi, kisah yang tentang kurban Habil dan Qabil itu saya pernah mendapatkan kisah itu dari guru agama Katolik, bukunya buku kisah-kisah nabi menurut versi mereka. Hampir sama sebenarnya. Jadi cuman ada sedikit perbedaan nama. Jadi misalnya Ibrahim, mereka menyebutnya dengan Abraha. Kemudian kalau misalnya ada nama Yusuf, itu menjadi Yosef. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin demikian ya yang pernah saya rasakan dulu pada saat dulu sekolah dasarnya justru saya disekolahkan di sekolah Katolik. Tapi kami tidak diwajibkan yang Muslim itu setiap Sabtu itu ke gereja. Jadi kami pulang. Jadi yang teman-teman saya yang Katolik itu mereka pelajaran sore itu ada pelajaran sore itu mereka harus ke gereja. Nah, juga kita kalau melihat dari kisah Nabi Ismail alaihissalam juga akhirnya juga menurunkan keturunan nasab sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Ibrahim dengan Siti Hajar. Jadi kemudian ada turun ke Ismail dan nanti kemudian sampai ke Abdullah dan sampai ke nasabnya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya mengambil dari satu kitab sirah itu judulnya Kisah Nabi dari Ibnu Katsir, tapi ini terjemahan. Di sini ada satu bab khusus tentang istana Nabi Ibrahim ya. Ini salah ketik. Jadi memang dikisahkan dalam satu riwayat ya dari Ahmad bin Sinan dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah istana, tidak ada sama sekali keretakan atau kelemahan di dalamnya. Istana itu dipersiapkan Allah sebagai tempat tinggal kesayangannya, yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu juga dalam sanad yang lain melalui Ahmad bin Jamil al-Marwazi dan seterusnya. Jadi pengkhususan atau ada satu kisah tentang sosok Nabi Ibrahim ini memang ada kelebihannya yang kemudian sampai dikisahkan di sini ada satu istana Ibrahim. Dan kalau kita melihat tentang sosok Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam, Rasulullah SAW bersabda ya satu kisah bahwa Nabi SAW sendiri pernah berjumpa dengan bukan hanya dengan Nabi Ibrahim. Jadi bertemu pula Rasulullah SAW bertemu dengan Isa bin Maryam, dengan Musa dan Ibrahim. Dijelaskan bahwa Isa alaihissalam memiliki warna kulit yang kemerahan, berambut ikal dan dada yang membusung, sedangkan Musa memiliki warna kulit yang gelap, bertubuh tegap dan rambut yang panjang. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Nabi SAW menjawab, lihatlah sahabat kalian ini. Jadi ini riwayat Ahmad ya, dalam
riwayat Ahmad dalam kitab Musnadnya jilid 3, yaitu ya Rasulullah SAW menjawab, ya ini mirip dengan beliau, maksudnya mirip dengan Rasul, jadi Nabi Ibrahim ini. Juga dalam riwayat yang lain juga disebutkan bagaimana sosok Ibrahim itu mirip atau kemudian serupa dengan bukan serupa ya dengan Rasulullah SAW. Demikian kalau tentang sosok Ibrahim. Dan juga ada kisah Ibrahim Nabi Ibrahim yang lain yang juga ini sering kita dapatkan ya, bahwa bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu diuji ya untuk memisahkan istrinya, memisahkan dia, maksudnya itu memindahkan istri dan anaknya ya, sekitar 1.600 km dari tempat kediaman beliau ya dari Palestina. Jadi kalau kita ukur 1.600 itu berapa kali ke kampungnya yang paling jauh di sini siapa? Ke kampungnya, kalau ke kampung saya itu mungkin sekitar taruhlah 500 kilo ya. Nah, itu kalau perjalanan darat sebelum ada tol itu bisa 20 jam paling cepat. 20 jam atau kita sebut 24 jam lah satu hari kalau perjalanan mobil. Kalau jalan kaki mungkin bisa 3 hari atau 4 hari lah, atau 1 minggu plus istirahat ya. Jadi kalau kita kalikan 3 kali itu mungkin 3 minggu perjalanan. 1.600 km menuju lembah yang disuruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Nah, kalau zaman sekarang kita disuruh pindah ke satu lembah yang tandus, gersang, yang tidak ditumbuhi sebatang pohon pun, dan akhirnya kan dikisahkan di situ kemudian istri Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan satu sumur air Zam-Zam. Dan Nabi Ibrahim juga berdoa ya, doa khusus, yaitu ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Maka kemudian Allah itu memberikan kemudahan kepada istri Nabi Ibrahim dan anaknya. Ibrahnya buat kita kan artinya ada perintah yang dari hukum syarak, kemudian kita dengan sukarela tanpa memikirkan itu setelahnya itu seperti apa. Jadi sami'na wa ata'na dulu, bukan sami'na fikir-fikir dahulu. Jadi ini bahaya karena saat ini kita tuh lebih banyak sami'na fikir-fikir dahulu, atau tidak ada sami'na juga, langsung aja fikir-fikir dahulu ya. Nah, memang kondisi sekarang sangat memungkinkan kita justru ini. Nah, setelah kita juga mengambil ibrah dari kisah-kisah Ibrahim alaihissalam, juga kita banyak mendapatkan kisah-kisah dari Nabi Ismail, ya, bagaimana sosok anak, ya, yang kemudian patuh dan taat, bukan hanya kepatuhannya kepada orang tua, tapi juga kepatuhan itu bahwa ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sekarang itu luar biasa ya, sosok seorang anak itu kemudian jauh kadang ya, kita lihat di sinetron atau di mana lah ya, banyak kisah-kisah di mana anak itu kepatuhan terhadap orang yang dituakan, bahkan kepada orang tua itu sendiri sudah mulai luntur. Bahkan di sekolah-sekolah pun sama ya. Di lingkungan kami di kampus itu susah sekarang itu mencari sosok murid yang itu kemudian bisa punya sifat tawadhu ya, sifat kemudian bisa terhadap guru-guru itu sudah mulai luntur. Bahkan kami bisa memberi satu gambaran, sudah sangat susah dijumpai
apa namanya sebuah ketawaduan seorang murid dalam memuliakan ilmu dan memuliakan orang tua atau orang yang dituakan. Padahal di balik situ kan sebenarnya kita melihat bahwa ada satu keberkahan tersendiri terhadap kita dalam menuntut ilmu dan keberkahannya. Ya, saya kira tidak perlu dikupas panjang lebar tentang bagaimana kisah Nabi Ismail alaihissalam, terutama pada saat diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menyembelih Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Sampai akhirnya Ismail itu kemudian digantikan dengan seekor domba apa kambing, Ustaz? Mungkin ada yang bisa Ustaz Denny mungkin di Arab itu kambing atau domba ya? Ya kita sebutlah sejenis kambing ya. Jadi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail itu kemudian sudah diperintahkan itu ya di satu tempat itu kalau menurut Ubaid bin Umair disebut dengan yang hari itu disebut dengan makam Ibrahim, menurut Mujahid itu adalah di Mina. Lalu kemudian digantikanlah itu dengan seekor kambing. Dan ini diabadikan dalam surat As-Saffat ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Jadi demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi seiring ikhtiar kita itu ya ibrohnya, kalau kita itu bertakarub dekat dengan Allah, maka insya Allah itu Allah sendiri yang akan memudahkan jalan-jalan kita di saat kita sudah berikhtiar, bertawakal, dan kemudian juga sambil berdoa. Dan ini sangat hal yang langka kemudian di dalam kehidupan saat ini. Jadi kesimpulan yang bisa saya tambahkan, memang ada banyak tantangan buat kita dalam pengamalan hukum syara secara kafah itu di saat ini, karena memang diterapkannya sistem yang tidak Islam, ya, tidak sesuai dengan syarak, maka lahirlah sebuah, ya saya sebut tantangan, yang kemudian jangan sampai tantangannya menjadi sebuah halangan untuk kita bisa sami'na wa ta'na untuk menerapkan Islam secara kafah. Ya pertama memang yang paling penting kan memang urusan, kalau kita kan sebagai manusia yang dilengkapi dengan akal, kita kan juga melakukan proses untuk berpikir. Jadi bagian ke atas itu kita bisa nalar logika. Tapi saat ini kita dihadapi dengan sesuatu yang kita itu harus mikir juga dari perut ke bawah. Ya. Masalah sandang, pangan, papan yang saat ini tidak dilayani oleh sistem pemerintahan. Maka sangat wajar saat ini kita itu kan memang memang ya disibukkan dengan urusan itu. Jadi kondisinya tidak bisa kita bohongi bahwa saat ini itu pasti setiap individu, apalagi setiap kepala keluarga, akan berpikir tentang bagaimana sandang ke depan, bagaimana pakan ke depan, bagaimana papan ke depan. Jadi akhirnya sistem inilah yang membuat akhirnya dampaknya kesibukan individual. Jadi bukan lagi sebuah kesibukan. Ya, alhamdulillahnya kita ini kan dalam satu ranah dakwah ini tetap kita dalam satu nuansa watawasil haq watawasil sabar. Ya. Jadi kan kegiatan-kegiatan seperti ini kan kegiatan-kegiatan yang kita itu masih dalam satu rumah sebagai saudara pengemban dakwah. Ya. Kalau kita lihat yang lain kan ya Sabtu Minggu mungkin wisata atau apa ya umumnya ya, ke mall atau ke mana gitu ya, kumpul arisan ya, itu kita tidak bisa juga menyalahkan ya, karena sistem ini juga membuka peluang kemudahan untuk melakukan hal seperti itu. Maka kita juga harus banyak memberikan peluang, kesempatan agar mereka bisa dekat dengan nuansa
dakwah, ya, karena nuansa dakwah itu jauh dari nuansa yang kita sebut di sini ada satu individual. Yang kedua itu ada dengan sistem seperti ini melahirkan sekulerisme. Ini lebih parah lagi. Jadi contohnya saja menyikapi musibah sekarang itu ya tidak ada urusannya dengan urusan tidak ada urusannya dengan faktor religi. Itu orang-orang sekuler seperti itu kan menafikan bahwa wabah itu Allah yang menciptakan, Allah yang kemudian akan memunculkan, dan Allah itu juga bisa menariknya kembali. Itu kan tidak ada faktor itu. Jadi faktornya itu dia berpikir ini gimana caranya secara hitung-hitungan logika, ya. Nah, ini berbahaya kalau kita hanya menempatkan musibah ini dengan hitungan logika. Ini tidak mungkin sekarang itu wabah ini bisa dilenyapkan, menafikan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Tapi jangan pula kemudian masuk pada ranah yang kita berpasrah diri, ya Allah itu sudah menurunkan wabah, ya Allah itu insya Allah akan segera menarik. Bukan, artinya faktor ikhtiar itu kita juga lakukan, faktor kita kemudian beriman kepada qada dan qadar Allah, ya, bahwa Allah itu telah memiliki kuasa terhadap itu. Jadi kita bukan dalam ranah termasuk yang sekuler, itu banyak yang seperti itu. Tidak ada hubungannya misalnya kemaksiatan itu melahirkan wabah ini. Menurut mereka, kalau kita sangat percaya dengan kita meninggalkan hukum syara ini tidak diterapkan akan membawa azab kepada negeri ini. Kemudian tentang liberalisme dan pergaulan bebas ini kita tidak perlu jauh-jauh, ya. Buka saja berita, misalnya berita 86, berita kriminal, berita apa, itu kita bisa lihat bagaimana rusaknya sistem ini, kemudian kerusakan itu nampak. Dan yang cukup berat bagi kita itu ya saat ini adalah sistem ribawi ini di mana-mana. Justru sistem ribawi ini sangat sulit sekali kita menghindari itu. Memang susah sekali. Contohnya kalau kita punya langganan listrik yang bukan pakai token gitu, telat sedikit kita kena denda. Kita sudah tahu denda itu hukumnya apa. Ya. Contoh yang lain misalnya ada kesempatan untuk berbelanja online. Padahal kita paham juga tentang berbelanja online itu hukumnya apa. Dan tentang tabungan. Jadi sangat perlu hati-hati sekali saat ini kita kemudian menghadapi sistem ribawi. Contoh yang lain yang menjadi tantangan kita itu kemudian dalam khususnya di masyarakat tradisional, ya, yang jauh dari perkotaan, itu adalah satu urf, ada satu kebiasaan di masyarakat yang menyimpang dari hukum syara. Saya pernah mendapatkan amanah dari dulu Tabani Masolih, ya, pada saat gempa Jogja tahun 2006. Ya, mungkin ada sekitar ribuan ya meninggal dalam peristiwa itu, gempa Jogja 2006, 6, insya Allah kalau tidak salah, kalau nggak 5, hampir 6 skala Richter, ya. 6 itu kalau dengan kedalaman sekitar 2 km, dan dia ada di pusat gempa itu ada di darat. Mungkin kalau di Bandung ini belum pernah merasakan saja pusat gempa di darat, ya. Pusat gempa di darat itu kalau kedalamannya itu sudah dekat, ya, di atas, di bawah 10 km. Kalau Ustadz punya motor Vespa yang dia berdirikan 2 itu saya mendapat cerita teman dan menyaksikan betul di kos-kosan teman saya itu jatuh. Itu motor Vespa, bayangkan manusia yang berdiri. Masya Allah itu, ya Allah, dalam waktu kurang lebih hampir 1 menit. Jadi 6 skala Richter, pusat gempa itu tidak jauh dari pusat kota, ya. Jadi dia bukan radius lebih dari 20 km itu. Jadi akan benar-benar dirasakan. Betapa peristiwa besar gempa waktu itu benar-benar. Saya waktu itu alhamdulillah di detik-detik awal itu bisa keluar dari rumah. Sekeliling
sekeliling dari tempat saya tinggal itu, waktu itu saya kos, itu sudah roboh semua, Ustaz, kalian ya. Kalau kebayang, Ustaz, harus membayangkan, kalau nggak membayangkan nggak ngerti itu betapa dahsyatnya. Itu baru dikasih kecil aja oleh Allah Subhanahu Wa Taala musibah gempa ya, 6 skala Richter, 50 sekian detik. Jadi saya berdiri itu sudah gini-gini, goyangnya itu. Dan pintu itu tidak bisa dibuka setelah detik berapa itu. Jadi kalau yang di dalam rumah itu makanya banyak yang meninggal itu karena kejatuhan macam-macam karena dia terjebak di dalam. Nah, saya sedikit cerita tentang urf ya di masyarakat. Ada salah satu orang-orang di Jawa Tengah khususnya itu. Jadi ada satu ritual, salah satunya itu topo bisu. Topo bisu itu bagi masyarakat Jawa khususnya yang mohon maaf ya itu ya kejawen itu akan dilakukan dalam ritual-ritual tertentu dalam hari-hari besar tertentu. Jadi topo bisu itu kalau di sana itu macam-macam ritualnya. Nah, yang di satu daerah ini kami diterjunkan itu di satu daerah itu ya, mereka melakukan keliling desa dalam jumlah ganjil di malam 17 Agustus. Namanya topo bisu. Topo bisu itu berdoa diam keliling itu. Bayangkan kalau kita berada di daerah tersebut dan membiarkan kemungkaran, ada penyimpangan dari hukum syarak dan bisa jatuh dalam kesyirikan. Artinya kan ada aspek-aspek di mana untuk menerapkan hukum syarak secara total itu kemudian kita juga akan bersentuhan dengan urf atau kebiasaan dari satu kebiasaan adat istiadat yang bertentangan dengan hukum syarak. Jadi mungkin itu salah satu pengalaman kami, dan waktu itu kami tidak bisa menego, tidak bisa dengan ketua-ketua adat di mereka, sesepuh-sepuh, karena menurut mereka itu sudah menjadi sudah menjadi kebiasaan di sana. Dengan penutup dari yang kami ingin tambahkan bahwa spirit sami'na wa ata'na, jadi kami dengar, kami faham dan kami taati sebagaimana yang ditujukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam memang membutuhkan pengorbanan juga dalam hal ini kita di saat ini, dan kita juga berupaya untuk berupaya untuk menjalankan ya ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kemudian mensyiarkan penerapan Islam secara kafah dalam aspek kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallah Ustaz Rangga atas pemaparannya yang luar biasa ya. Banyak pengalaman juga ya. Jadi memang bagaimanapun ketaatan terhadap Allah itu adalah harga mati begitu ya. Kenapa? Karena memang saya juga pernah dapat cerita ketika ada salah satu sahabat saya yang di PMI ya ditugaskan ke banjir bandang di Gaza ya. Saat itu tiba-tiba di pinggir, setelah kejadian itu masih banyak berserakan sampah dan sebagainya, di pinggir sungai itu ada kakek-kakek yang berdiri begitu ya. Nah, kemudian disamperin lah sama sahabat saya itu, kemudian ditanya kenapa kakek begitu ya. Kemudian kakek itu menyampaikan bahwa inilah akibat dari maksiat yang dilakukan oleh masyarakat. Kaget kan? Kenapa? Ya karena memang ternyata ditemukan janin di sepanjang sungai Cimanuk ya, kalau Garut itu Cimanuk itu begitu ya. Inilah akibat dari perbuatan yang kemaksiatan terhadap Allah, kata kakek itu. Inilah akibatnya begitu ya. Jadi memang ketika kemaksiatan sudah merajalela, itu bukan hanya menimpa orang-orang yang melakukan kemaksiatan, tetapi khawatirnya justru juga menimpa orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah melindungi kita ya. Makanya pentingnya di sini ketaatan total terhadap syariat Allah begitu ya, dengan secara kafah. Baik, selanjutnya hadirin rahimakumullah, kita simak bersama-sama pemaparan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ustaz Deni ya. Alhamdulillah. Tafadhal masykur Ustaz Deni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Baik, sebelum menyampaikan beberapa hal ya untuk melengkapi apa yang kemudian disampaikan tadi oleh Ustaz Rangga, karena kebetulan saya juga ini sedang Zoom juga terkait dengan prosesi pemakaman almarhum Gus Junet ya, jadi baru saja beliau disolatkan, kemudian sekarang bersiap-siap untuk dikebumikan ya. Tentunya kita berharap ya kita semua mohon doanya untuk beliau dan boleh kita melaksanakan sholat gaib ya untuk beliau gitu. Jadi sekarang sedang bersiap-siap ya untuk dimakamkan. Baik, demikian. Hadirin rahimakumullah, jadi terkait dengan tema Buletin Kafah pada kali ini ya, di bulan Zulhijjah ini ya, bulan suci ini, tadi telah disampaikan oleh Ustaz Rangga terkait dengan bagaimana apapun yang menimpa ya kita ini adalah semata kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita patut melakukan introspeksi ya kepada diri kita ya terkait dengan wabah yang menimpa kita semua itu ya, karena sesungguhnya musibah ini ya itu tidak hanya menimpa kepada orang-orang zalim saja di antara, tapi juga termasuk siapapun ya yang ada di sekelilingnya. Nah, maka dari itu persatu ya, kan sudah lebih dari 100 ulama yang sudah meninggal ya di masa pandemi ya, masa wabah ini. Jadi kalau tadi disampaikan terkait dengan bencana alam itu mungkin sekaligus gitu kan, kemudian dikakui begitu, baik di Palu atau mungkin tadi disampaikan di Jogja ya. Saya juga pernah waktu itu saya ke daerah Klaten gitu waktu itu ya, waktu terjadi gempa. Kemudian juga ke Garut ya, jadi dua tempat. Kalau ke Pangandaran saya ingat, jadi waktu itu ke Klaten kemudian ke Garut ya, seperti itu ya. Nah sementara kalau wabah ini bahkan sekarang informasinya ini sudah mulai fase awal fase ketiga, mulai masuk awal fase ketiga. Sampai berapa fase lagi ini ya wabah ini ya. Ini adalah hal yang patut kita merenung terkait dengan hal ini ya. Tentunya ini tidak begitu saja terjadi gitu. Tapi semata ini adalah qadarullah Allah, maka selayaknya kita ya kaum mukmin, kaum muslim untuk senantiasa bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan satu hal yang membuktikan ya ketakutan kita, ketakwaan kita Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagaimana kita mengupayakan ya melaksanakan dulu apa yang kemudian Allah betulnya perintahkan ya berupa syariat Islam ini ya, penuh keyakinan, imanan ya, itu kita perjuangkan ya. Karena melalui inilah
semoga Allah limpahkan pertolongan, Allah limpahkan rahmat kepada kita. Dan tentunya Allah, kita mohon kepada Allah agar segera mencabut wabah ini di tengah-tengah kita. Betul tadi sampaikan juga oleh Ustaz Riyadi bahwa dulu di tahun 1918-1920-an ya, itu terjadi wabah yang luar biasa. Bahkan untuk di wilayah Nusantara ini saja itu yang menjadi korbannya itu yang meninggal itu sekitar 1.500.000. Kabarnya seperti itu. Allahu a'lam. Luar biasa ya. Terjadi wabah itu seperti itu. Maka tentunya yang kita juga patut bersama-sama tubu ilallahi taubatan nasuha, yang bertobat bersama-sama ya, tidak hanya individu tapi juga kolektif ya, pun juga tentunya kita tidak boleh membiarkan ya, kezaliman yang dilakukan oleh siapapun, termasuk dalam hal ini adalah para penguasa ya, karena membiarkan kezaliman ini atau kemudian kita ridho terhadap perbuatan zalim mereka, ya kita dipandang sebagai bagian daripada mereka, dan tentunya ini adalah perkara yang tidak kita inginkan. Sebesar apapun yang kemudian bisa kita lakukan, ya kita korbankan ya untuk tegaknya syariat Islam ini adalah upaya yang harus kita lakukan ya, meskipun banyak hal yang mungkin menjadi kendala, tapi itu adalah bukan hal yang tidak terlalu berarti ya bagi siapa saja yang memiliki himmah, memiliki istilahnya kesungguhan hati ya, kekuatan iman ya, dan bulatnya tekad untuk senantiasa mencontoh apa yang kemudian menjadi metode dakwah Rasulullah SAW ya. Dia kemudian kabar gembira itu sampai pula kepada kita bahwa hari kiamat ya itu tidak akan tiba kecuali setelah bumi ini dipenuhi dengan kezaliman dan permusuhan. Dan ini telah terjadi pada saat ini, kezaliman, permusuhan ya, gitu. Kemudian keluarlah seorang lelaki dari kalangan keluargaku, Ahlul Bait atau keturunanku, lalu ia memenuhi dunia ini dengan keseimbangan dan keadilan, sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman dan permusuhan. Demikian Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari Ibnu Hibban. Nah, ini adalah kabar gembira ya, yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita terkait dengan janji Allah ya akan tibanya ya kekuasaan ya, sebagaimana kekuasaan yang pernah diterapkan oleh baginda Rasulullah SAW di Madinah. Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Karena dengan sistem politik inilah ya, ketaatan total ya, terhadap syariat Islam itu bisa kita laksanakan. Gitu. Karena pada saat ini syariat Islam ini diabaikan, tidak diterapkan, maka upaya untuk hal tersebut adalah upaya yang harus terus kita laksanakan, harus kita perjuangkan gitu, agar kita dapat melaksanakan syariat Islam ini secara kafah. Nah, maka dari itu hadirin rahimakumullah, kiranya ya sesuatu yang ditekan ya, semakin ditekan maka biasanya kekuatan untuk menahan tekanan itu semakin besar gitu ya. Pada saat ini ya kondisi umat Islam begitu sangat tertekan, begitu sangat terhimpit
begitu sangat menyesakkan dada, ya, begitu sangat mencekik leher ya umat Islam pada saat ini ya, dengan berbagai musibah, dengan berbagai kezaliman yang menimpanya, maka tentunya kita tidak akan membiarkan hal ini terus terjadi ya. Karena baginda Rasulullah SAW adalah beliau sosok yang begitu mencintai umatnya, tidak menginginkan kondisi umatnya itu adalah kondisi yang mengenaskan, kondisi yang penuh dengan nestapa, kondisi yang penuh dengan keburukan dan lain sebagainya. Baginda Rasulullah SAW menginginkan kehidupan umatnya itu kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga mengetahui bagaimana kecintaan baginda Rasulullah SAW kepada umatnya. Maka dari itu patutlah kita memberikan hal yang terbaik kepada yang telah mencintai kita. Baginda Rasulullah SAW teladan kita, panutan kita. Tidak ada kecintaan melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, termasuk juga kecintaan kepada diri kita sendiri. Nah, maka dari itu hadirin rahimakumullah, kecintaan beliau kepada umatnya ini haruslah kita jawab dengan kecintaan yang penuh kita sebagai umatnya kepada baginda Rasulullah SAW. Bentuk atau bukti kecintaan kita pada Rasulullah SAW adalah mengikuti thariqah dakwah Rasulullah SAW dalam menerapkan, melaksanakan dan berlakukan sehingga Islam menjadi rahmatan lil alamin dan kita hidup penuh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Baik, alhamdulillah, jazakallah. Saat ini suaranya agak putus-putus tadi itu ya. Ada suara tup gitu. Mudah-mudahan nanti bisa lebih jelas lagi. Baik, syukur jazakallah terhadap Ustaz ini atas pemaparannya. Jadi insya Allah momen Zulhijjah ini mudah-mudahan dijadikan oleh kita untuk momen betul-betul menjadikan ketaatan terhadap Allah itu tanpa syarat, ya, mutlak terhadap Allah dan Rasulnya tentunya ya, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasul bahwa masuk Islam itu memang harus kafah ya, segala sendi kehidupan. Dan memang kalau kita melihat sejarah dengan adanya wabah itu biasanya di akhir-akhir wabah itu tanda pertanda bahwa adanya peristiwa besar gitu ya. Bagaimana sebelum penaklukan Persia itu terjadi wabah. Kemudian Konstantinopel juga ya, penaklukan Konstantinopel juga wabah. Dan terakhir di tahun 1918 ya sampai 1920 itu ada flu ya, wabah flu, influenza. Jadi influenza itu kalau sekarang itu penyakit biasa begitu ya. Kalau dulu pertama muncul itu adalah wabah yang begitu menakutkan ya, sampai merenggut nyawa ratusan bahkan mungkin ribuan orang ya, sangat menakutkan. Dan setelah itu 2 tahun setelah wabah itu, nah inilah peristiwa yang sangat nestapa ya bagi seluruh umat Islam seluruh dunia, di mana Daulah Khilafah runtuh ya di tahun 1924. Ya mudah-mudahan di kondisi sekarang setelah selesai wabah, mudah-mudahan ini adalah pertanda runtuhnya sistem kupur ya, sistem buatan manusia yang rusak dan merusak
bagaimana mereka kewalahan menghadapi wabah, ya, sisi mereka tidak bisa menangani wabah. Sebetulnya umat Islam insya Allah ketika melaksanakan aturannya dengan kafah itu bisa menghadapi menyelesaikan wabah tentunya insya Allah, ya, dengan diiringi tentunya ketaatan terhadap Allah. Karena ini yang utama, ya. Bagaimana mungkin kita akan minta tolong kepada Allah sementara justru kita maksiat begitu sama Allah, nauzubillah, ya, begitu. Baik, hadirin rahimakumullah, alhamdulillah sekarang sudah waktunya 17.19 ya di jam saya. Barangkali di antara hadirin ada yang akan ditanyakan terkait tema edisi 201 Bedah Kafah sore hari ini, ketaatan total pada syariah Allah. Silakan, barangkali di antara hadirin ada yang akan ditanyakan atau didiskusikan, mangga. Silakan, boleh langsung chat atau boleh langsung dibuka mikrofonnya untuk langsung bertanya, begitu ya. Ya, jadi sambil menunggu mungkin ya pertanyaan. Jadi insya Allah bahwa besok lusa ya kita akan sama-sama melaksanakan Idul Adha ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sama ya dengan yang ditetapkan di Arab begitu ya. Kadang berbeda, aneh gitu ya, di kita itu kadang aneh, terkadang berbeda begitu ya. Ada masanya berbeda yang ditetapkan oleh pemerintahan yang ada di Indonesia dengan di Arab. Terkadang kita pernah mengalami perbedaan gitu ya. Padahal itu adalah sesuatu yang sudah jelas sebetulnya ya, tidak usah capek-capek begitu ngitung-ngitung, sudah tungguin aja hasil keputusan dari Amir atau penguasa Mekah begitu. Alhamdulillah, tapi pada tahun ini kita sama-sama, walaupun dengan kondisi wabah, mudah-mudahan masih bisa melaksanakan di tempat masing-masing sholat Idul Adha, kemudian kurban, begitu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran, dan juga tetap kita harus senantiasa menjaga prokes. Baik, di chat ini masih belum ada pertanyaan, barangkali dari Ustadz Rangga ada yang akan disampaikan lagi ya terkait tema kita pada sore hari ini. Tafadhol, mungkin dari Ustadz Rangga ada yang mau ditambahkan. Saya kira cukup, Ustadz. Memang yang menjadi catatan memang dengan adanya tadi yang disampaikan Ustadz Dani bahwa dalam kondisi wabah pandemi ini tidak menyurutkan semangat kita dalam dakwah. Karena memang yang menjadi catatan penting sebenarnya memang dalam sebuah kehidupan tadi yang kita ambil ibrah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, itu memang satu poin bahwa butuh pengorbanan. Kalau kita sebut butuh ikhtiar. Saat ini mungkin tantangan kita tidak berbeda dengan bagaimana itu dihadapkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Saat ini kan sebenarnya tantangan kita itu kan adalah salah satunya dengan diterapkan sistem kapitalis ini. Bahasa saya itu kan memudahkan, sistem kapitalis ini memudahkan untuk muslim itu menjauhi dari syariatnya, memudahkan seorang muslim itu menjauhi dari aktivitas-aktivitas dakwah. Karena memang contohnya banyak ilmuwan muslim itu di satu sisi disibukkan dengan kesibukan di pekerjaan, akhirnya memang tidak ada lagi kepedulian muslim yang lain. Saya kira memang pentingnya kita tetap istiqomah, saling mendoakan, saling agar kita senantiasa dalam kebahagiaan pertemuan seperti ini. Nah, dengan adanya pertemuan, menurut kita ini sesuatu yang biasa, atau ini mah bahasa anak-anak sekarang remeh-temeh, tapi sebenarnya justru tidak remeh-temeh, justru adalah bagian tantangan kita untuk senantiasa melakukan pihak kita sendiri, dan kemudian selepas di sini pun kita tetap melakukan di tengah-tengah umat, karena justru umat itu sangat membutuhkan ya. Sudahlah tertimpa kondisi
seperti ini, perekonomian sulit, dan tidak ada lagi kepedulian dari sesamanya. Kita masih punya banyak amanah, selain kita juga harus manusia juga peduli terhadap tetangga, orang-orang dekat, keluarga, dan demikian mungkin sedikit tambahan. Afwan. Baik, jazakallah Sadrangga ya, mengingatkan kita semua tentang tantangan dakwah, dan ini harus dicatat bahwa kondisi apapun dakwah harus tetap berjalan ya. Umat harus tetap disadarkan, diingatkan ya, astabil khairat. Kita berlomba-lomba di dalam kebaikan, watawasabisob ya. Ini momen yang begitu sangat jelas di sini di depan mata kita, di mana fakta begitu banyak ya bisa terindra. Ini adalah bahan untuk disampaikan kepada umat begitu ya. Ini adalah bahan yang begitu banyak ya, peluang untuk menyampaikan dakwah begitu ya, dengan fakta bagaimana sistem ini rusak dan merusak begitu, kewalahan di dalam menghadapi kehidupan begitu ya, apalagi dengan ditambah wabah ini. Baik, dari Ustadz ini mungkin ya, ada sebelum kita tutup ada closing statement ya. Tadi dari Ustadz Rangga itu terkait dakwah itu harus terus berjalan begitu ya. Mungkin dari Ustadz ini silakan, tafadhol maskuro, ada yang tambahkan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik. Sebelumnya nih saya lihatkan video siaran langsung ya, pemakaman almarhum Gus Junet ya. Ini sudah dimakamkan, sedang akhir hampir selesai pemakaman beliau. Ini mungkin saat tadinya ini. Nah, ini ya, sedang Udah selesai ya Tad pemakamannya? ya, sedang, nah ini sedang ya. Terus dipasang padungna. Masya Allah, ya Allah. Ini. Enggak, ditutup tetap. Bukan. Petinya dibuka. Baik. Ilmu itu hilang dengan meninggalnya para ulama. Pada wabah ini banyak para ulama yang telah mendahului kita ya. Dan tentunya kita pun pada saat nanti akan mendapatkan giliran yang sama itu. Kita mau agar kita semua termasuk golongan orang-orang yang kemudian meninggal dalam keadaan Islam ya, husnul khatimah. Baik, untuk closing statement ya, di sini disampaikan bahwa sangat tidak layak ya mereka yang meyakini suatu kebenaran itu dikalahkan oleh mereka yang membela kebatilan. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Hadirin rahimakumullah. Pada saat ini kebatilan di mana-mana. Tidak hanya di negeri kita, tapi hampir seluruh dunia ini ya penuh dengan kebatilan dan kezaliman. Maka kita yang meyakini kebenaran al-haqqu min rabbikum, bahwa kebenaran itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka
selayang kita, ya, menguatkan himmah kita, menguatkan tekad kita, menguatkan semangat kita untuk tiasa, ya, memperjuangkan yang hak ini sehingga kita bisa mengalahkan yang batil ini. Dan kita juga diajarkan untuk senantiasa menyampaikan doa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, di dalam kondisi, ya, di dalam kondisi yang penuh dengan kesulitan dan perkara-perkara besar ini. Dan tentunya doa ini berjalan beriringan dengan amal yang nyata, ya, sebagaimana di dalam Quran surat Ar-Ra'd, ya, ayat 17, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fayadhhabu jufa'an wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ardi kadzalika yadribullahu al-amsal. Buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia akan tetap di bumi. Demikianlah Allah memberagam perumpamaan. Shadaqallahu alazim. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Jazakallah ya Sadani atas closing statement-nya. Intinya bahwa dakwah ini tetap harus bisa berjalan, tentunya dengan keistiqomahan kita. Mudah-mudahan ini adalah salah satu wadah atau tempat di mana kita senantiasa mencas begitu ya diri kita. Mudah-mudahan majelis ini menjadi tempatnya kita mengecas untuk senantiasa bersemangat di dalam ketaatan dan sama-sama menyampaikan dakwah di tengah-tengah umat. Hadirin rahimakumullah, kami juga mengajak tak bosan-bosan kepada hadirin rahimakumullah untuk men-share sebanyak-banyaknya acara kajian kita, karena insya Allah kajian ini akan senantiasa kita laksanakan setiap di Ahad sore, ya. Jadi linknya insya Allah juga tidak akan berubah begitu ya, insya Allah tinggal diklik saja linknya dan silakan untuk di-share. Mudah-mudahan jadi kebaikan, menjadi pahala jahriyah untuk kita semuanya. Baik, hadirin rahimakumullah, karena sudah 17.32 di jam saya, kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita, memberkahi umur kita, ya, dan juga mengganti dengan pahala yang berlimpah segala upaya kita di dalam menuntut ilmu, talabul ilmi pada sore hari ini khususnya, dan pada waktu-waktu yang lainnya di mana kita senantiasa istiqomah, senantiasa berjuang untuk mendekatkan syariatnya. Kita tutup pertemuan kita, kajian kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair kepada Ustaz Rangga dan Ustaz Deni. Mohon maaf apabila ada kehilapan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Ini sehat. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Barakallah. Bisa sehat ya? Sehat-sehat semuanya ya. Barakallah fiikum. Belum bisa jumpa kita di masjid. Iya. Dan yang sudah ketemu di ini, di online. Masya Allah. Iya. Masih rawan. Jangan dulu jumpa-jumpa. Iya. Betul. Jumpa online aja. Kalah. Nanti kalau ada sate boleh kirim ke sini. Iya. Di masjid. Di masjid, ya. Di sana ada kurban? Kurban ada hari pertama Bu Hajah biasa, ibunya Pak Haji Dani sama kakaknya, kakak beliau. Kemudian besoknya baru yang sekolah. Yang sekolah. Kalau di sini di tempat saya hari kedua, hari pertama tidak ada pelaksanaan kurban. Iya. Karena masih di masa PKKM. Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar semua ya. Insyaallah, amin. Mohon doanya. Ustaz Deni, Ustaz Abu. Sehat-sehat semua.
Amin amin. Barakallahu fikum. Ya. Mangga, mangga. Mangga. Lejeng. Barakallah. Mohon izin live dulu ya, Ya, sekalian. silakan. Mangga. Afwan bila ada kekurangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.